Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alisa Irawan dengan NPM 2408260117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nekrosis pada blok CMH. Pertama kali saya akan menjelaskan definisi nekrosis dan apoptosis. Nekrosis yaitu bentuk kematian sel yang terjadi akibat cedera yang serius yang menyebabkan kerusakan parah pada membran sel. Akibatnya, isi sel bocor keluar ke lingkungan sekitarnya yang kemudian memicu respon invasi. Berbeda dengan apoptosis. Apoptosis yaitu proses kematian sel yang terprogram. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab nekrosis. Nekrosis dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah iskemia. Iskemia yaitu berkurangnya suplai darah ke jaringan akibat obstruktur pembuluh darah misalnya pada serangan jantung atau stroke. Kemudian faktor kedua ada infeksi, yaitu bakteri atau virus dapat merusak jaringan secara langsung atau melalui toksin yang dihasilkan. Faktor yang ketiga adalah trauma, cedera fisik yang parah seperti luka bakar atau benturan kuat dapat menyebabkan nekrosis pada jaringan. Faktor yang keempat adalah keracunan. Pajanan terhadap zat beracun dapat merusak membran sel dan organel seluler. Selanjutnya, ciri-ciri nekrosis secara mikroskopis. Yang pertama, perubahan nukleus ada 3. Yang pertama, pignosis, yaitu nukleus mengecil dan mengalami kondensasi kromatin. Yang kedua, karyoreksis, yaitu nukleus terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Yang ketiga, karyolisis, yaitu nukleus mengalami lisis atau hancur sehingga hanya menyisakan jejak. Kemudian kedua, perubahan sitoplasma. Sitoplasma menjadi lebih eosinofilik atau berwarna merah muda terang pada pewarnaan hematoksilin eosin. Kemudian struktur organel selnya mengalami kerusakan dan kehilangan fungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis nekrosis. Yang pertama adalah nekrosis koagulatif yang disebabkan oleh denaturasi protein dalam sel akibat hipoksia atau iskemia. Struktur jaringannya tetap dipertahankan, tetapi sel kehilangan intinya. Contohnya infark miokard, serangan jantung, dan infark ginjal. Yang kedua, nekrosis likoefaktif, yaitu terjadi akibat aktivitas enzim hidrolitik yang menyebabkan jaringan mengalami pelarutan dan berubah menjadi cairan kental. Sering terjadi pada jaringan dengan aktivitas enzim yang tinggi seperti pada otak. Contohnya, abses otak akibat infeksi bakteri atau infeksi jamur. Selanjutnya, nekrosis kaseosa. Kombinasi antara nekrosis koagulatif dan likoefaktif menghasilkan massa nekrotik berwarna putih yang menyerupai keju. Umumnya terjadi pada penyakit tuberkulosis akibat infeksi Mycobacterium tuberculosis. Contohnya tuberkulosis pada paru. Yang keempat, nekrosis lemak. Disebabkan oleh pelapisan enzim lipase yang memecah jaringan lemak. Biasanya terjadi pada jaringan adiposa, terutama di pankreas. Contohnya pankreatitis akut. Yang kelima, nekrosis fibrinoid. Terjadi pada dinding pembuluh darah akibat reaksi imunologi yang berlebihan. Ditandai dengan akumulasi fibrin dan protein lain dalam dinding pembuluh darah. Contohnya vaskulitis atau peradangan pembuluh darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan nekrosis dan apoptosis. Yang pertama, di ukuran sel, nekrosis membesar dan apoptosis mengecil. Yang kedua, nukleusnya. Nekrosis ada 3, yaitu pignosis, karyoreksis, dan karyolisis. Sedangkan apoptosis, dia fragmentasi nukleus saja. Yang ketiga, membran plasmanya. Nekrosis hancur, kalau apoptosis dia tetap utuh. Kemudian peradangan, nekrosis ada, apoptosis tidak ada. Yang terakhir, penyebabnya. Nekrosis selalu patologis, sedangkan apoptosis bisa fisiologis dan patologis. Saya mendapatkan referensinya dari Kumar F. Abbas AK dan Astar JC 2020, yaitu Robin and Cochran Pathologies Basic of Disease. Yang kedua, Halt GE 2021, Guton dan Halt Textbook of Medical Physiologists. Yang ketiga yaitu Gun Koera, LC, dan Carneura J 2019, Basic Histology Text and Atlas. Sekian presentasi saya mengenai nekrosis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.